Zakir naik itu sering kalau di dalam forum-forum yang jumlahnya minimal 10.000 karena dia mau berbicara, mau diundang kalau panitianya itu menyediakan audiens sebanyak minimal 10.000. Nah, itu canggih itu, ya. Nah, di dalam forum-forum itu dia sering menantang. Nanti lihat aja di YouTube-nya itu. Itu sering menantang, siapa di sini tokoh agama yang bisa menghafalkan kitab sucinya minimal 2 halaman aja gitu. Kalau dia hafal, kalau ada orang yang hafal kitab sucinya 2 halaman saja, saya masuk agamanya saat ini juga gitu. Saya kalau nonton itu seringkali agak bergetar juga gitu. Jangan-jangan ada orang yang hafal 2 halaman kitab sucinya. Kalau bisa ada yang hafal 2 halaman saja dari kitab sucinya itu, ya sudah, wassalam ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu dhahiratan wa batinah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kita akan membahas tentang bukti kemukjizatan Al-Qur'an yang keempat. Setelah yang pertama, kedua, dan ketiga kita bahas secara cukup komprehensif. Yang pertama adalah sastranya tidak tertandingi. Dari dulu sampai hari ini tidak pernah ada yang menandingi kehebatan Al-Quran dalam konteks sastranya. Tantangannya sangat objektif dan tidak bisa dijawab oleh siapapun. Kemudian yang kedua adalah semua informasi ilmiahnya terbukti. Makin banyak yang terbukti sekarang ini dan prediksinya semuanya juga terbukti. Sekali lagi dari situ saya mengambil konklusi bahwa kalau Al-Quran membicarakan tentang sesuatu yang bersifat verifikatif ternyata terbukti, maka jika Al-Quran berbicara tentang sesuatu yang unverifikatif, maka itu harus kita imani, ya. Percaya pada yang gaib, percaya pada apa yang gaib itu, Allah, malaikat, akhirat, ya, kiamat dulu ya, kiamat, akhirat, di dalamnya ada surga dan neraka. Itu adalah bagian dari keimanan yang itu unverifikatif. Kita bisa mengimaninya secara rasional. Jadi iman di dalam Islam itu bukan tidak rasional sekali lagi, tetapi iman di dalam Islam itu sangat rasional dari logika tadi. Nah, yang keempat ini adalah Al-Quran bisa dihafalkan di luar kepala dan itu tidak terjadi pada buku-buku yang lain, apapun alasannya gitu ya. Jadi kalau saya melihat misalnya siapa yang sering melakukan tantangan itu siapa? Kalian pernah lihat gak? Yang sering melakukan tantangan atau memberikan tantangan, mana ada kitab suci yang bisa dihafalkan? Nah, misalnya gitu. Ada? Kalian sih pernah lihat? Zakir naik misalnya, ya. Zakir naik itu sering kalau di dalam forum-forum yang jumlahnya minimal 10.000 karena dia mau berbicara, mau diundang kalau panitianya itu menyediakan audiens sebanyak minimal 10.000. Nah, itu canggih itu, ya. Nah, di dalam forum-forum itu dia sering menantang. Nanti lihat aja di YouTube-nya itu. Itu sering menantang, siapa di sini tokoh agama yang bisa menghafalkan kitab sucinya minimal 2 halaman aja gitu. Kalau dia hafal, kalau ada orang yang hafal kitab sucinya 2 halaman saja, saya masuk agamanya saat ini juga gitu. Saya kalau nonton itu seringkali agak bergetar juga gitu. Jangan-jangan ada orang yang hafal 2 halaman kitab sucinya. Kalau bisa ada yang hafal 2 halaman saja dari kitab sucinya itu, ya sudah, wassalam ya kan. Nah, tapi ternyata tidak ada. Dari ujung barat sampai ujung timur dia melakukan tadi itu, tantangan tadi itu, ternyata tidak ada satupun orang yang menghafalkan kitab sucinya walaupun hanya sekedar 2 halaman. Ternyata tidak bisa. Nah, kemudian lagi saya juga beberapa kali bertemu dengan orang yang beragama bukan Islam. Kemudian saya
kasih tahu argumentasi ya, kalau berdiskusi dengan dia kebetulan ada kesempatan untuk berdiskusi, di antaranya saya menyampaikan bahwa Al-Qur'an itu bisa dihafalkan di luar kepala, tidak seperti kitab-kitab suci yang lain. Biasanya kalau yang argumen yang mau membalas argumentasinya itu biasanya balasannya cuma simpel aja, karena memang tidak ada yang konsen, karena tidak ada untungnya menghafalkan, misalnya begitu ya. Buat apa dihafalkan? Yang penting kan dipahami gitu. Nah, ini juga argumentasi sebagian orang di dalam agama Islam ini. Saya juga beberapa kali ketemu dengan orang yang ya tidak memahami bahasa Arab, kemudian ya tidak mengerti signifikansi menghafal Al-Qur'an itu, maka kemudian mengatakan sederhana saja, jadi daripada tidak membaca Al-Qur'an dengan benar, pahami aja atau baca saja terjemahannya. Nah, itu adalah kesimpulan yang salah ya. Karena Al-Qur'an ini tidak mungkin bisa dipahami kalau tidak dihafalkan. Ini saya agak ekstrim ini. Ya, ini mungkin kalau tidak terbiasa mendengar ini atau tidak memahami dengan komprehensif ya nanti akan merasa bagaimana ini seolah-olah ada perkataan yang tinggi, padahal sebenarnya tidak. Itu logik ya. Bahwa kita bisa memahami arti literal Al-Qur'an itu ya dengan menggunakan terjemahan. Tetapi terjemahan pun sesungguhnya tidak memadai untuk apa? Untuk memahami satu kata yang dipindah ke dalam kata di bahasa lain. Misalnya apa? Misalnya, kalau kita mau memahami kata sabar saja, itu sudah salah kalau kita menggunakan bahasa Indonesia. Makna sabar itu apa? Apa yang ada dalam kepala kalian kalau saya mengatakan, ya udah sabar aja misalnya. Apa yang ada dalam kepala kalian? Pasrah misalnya. Padahal pasrah ada bahasa lainnya, Islam ya kan, tunduk dan patuh. Pasrah itu adalah Islam, memasrahkan diri itu Islam. Sabar itu tidak begitu. Sabar itu digambarkan oleh Lisanul Arab. Ya, ini salah satunya ya. Pokoknya kamus-kamus yang agak panjang itu menjelaskan bahwa sabar itu digambarkan dengan orang yang berusaha untuk naik ke puncak bukit, tetapi untuk naik ke puncak bukit itu hanya ada satu jalan yang licin, terjal, kemudian ada batu-batu kecil yang tajam yang bisa membuat kaki terluka dan berdarah-darah. Itu artinya apa? Sabar itu sesungguhnya lebih pas diartikan dengan endurance. Kalau bahasa Indonesia dua kata itu, daya tahan. Nah gitu. Tidak hanya bisa dipahami dengan apa tadi itu? Menerima apa adanya misalnya. Salah itu, ya. Yang paling pas lagi kalau kesabarannya tinggi itu seperti di dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasobiru warobitu, ya kan? Udah isbiru wasobiru. Itu berarti apa? Daya tahan, itu endurance tadi itu. Kemudian yang lebih lagi, tambah lagi wasobiru. Berarti apa? Persistensi. Saya sering mengartikan begitu ya. Jadi tidak hanya punya endurance tinggi, tapi juga persistensi udah lebih tinggi lagi dibandingkan endurance. Itu yang disebut dengan sabar gitu. Jadi untuk memahami itu saja itu salah gitu jadinya ya. Apalagi nanti memahami ayat-ayat yang rasa bahasanya itu akan ketahuan sesuai dengan konteksnya. Nanti kita berikan contoh-contoh. Nah, ini yang membuat Al-Qur'an itu perlu dihafalkan. Ya, jadi kader-kader HMI itu ya perlu menghafalkan Al-Qur'an. Jadi kalau kalian mau menyampaikan menjadi instruktur NDP terutama, kalau tidak menghafalkan Al-Qur'an ya nanti memahami ayat-ayat tentang tentang dasar-dasar kepercayaan, nanti ada takdir, itu ya bisa saya perkirakan pasti akan banyak salahnya. Wong yang menghafal bertahun-tahun aja, yang kemudian berusaha secara terus-menerus untuk memahami artinya saja, itu masih banyak yang kemudian baru ngeh, loh ternyata artinya begini, ternyata tidak seperti yang saya bayangkan sebelumnya. Nah, kita masuk aja pada pokok persoalan ya. Jadi Al-Qur'an ini adalah kitab yang tidak sistematik. Jadi antara satu ayat dengan ayat yang lain itu memang ada namanya apa?
munasabahnya, ada korelasinya. Tetapi korelasi itu kadang berada di ujung, kadang berada di depan, kadang berada di tengah. Satu ayat dengan ayat yang lain, korelasinya kadang di depan, tapi kadang-kadang di tengah, kadang-kadang di belakangnya yang nyambung. Misalnya coba buka surat Al-An'am itu. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Coba buka juz 8 dulu, mundur 4 halaman. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Itu adalah ayat yang pada saat diturunkan membuat salah satu sahabat bertanya-tanya kemudian. Sudah ketemu? Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu utawi orang-orang yang amanu beriman sapa alladzina walam yalbisu dan tidak mencampur adukkan sapa mereka alladzina, tidak mencampur adukkan imanahum ing iman mereka bidzulmin dengan kezaliman. Nah, zalim nih kata kuncinya nih, kata kunci yang nanti ini dipersoalkan di sini. Iku ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ini namanya khobar jumlah ya. Ulaika utawi mereka itu alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin itu iku khobar jumlah lagi nih. Lahumul amnu wa hum muhtadun. Nah, ini kalian harus paham dengan baik ini ya, i'rabul Quran ini. Jadi kalau tidak paham i'rabul Quran ya bingung memahami ayat ini. Lahumul amnu wa hum muhtadun. Lahum iku bagi mereka al amnu utawi keamanan. Wahum dan utawi mereka iku muhtadun mendapatkan petunjuk. Nah, karena ayatnya ya kalau kita artikan secara bebas begini, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, mereka itu ya bagi mereka adalah keamanan dan mendapatkan petunjuk. Ini kan berat sekali. Nah, makanya ketika mendapatkan ayat ini ya, ketika mendengar ayat ini salah seorang sahabat kemudian mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini kok syarat untuk mendapatkan keamanan nanti di akhirat ya maksudnya. Keamanan ini di akhirat. Ya di dunia mungkin juga dapat bisa. Nah, untuk mendapatkan keamanan ini kok syaratnya berat sekali. Maksudmu bagaimana? Orang untuk mendapatkan keamanan kok harus tidak zalim? Padahal zalim itu artinya apa? Kalau zalim misalnya biasanya diantonimkan dengan antonimnya adalah adil. Jadi orang kalau tidak adil berarti zalim gitu. Berarti orang itu melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Nah, sahabat ini nanya, siapa yang tidak berbuat zalim kecuali engkau ya Rasulullah? Gitu. Maka kemudian Rasulullah menjawab, yang dimaksudkan zalim di dalam surat Al-An'am ini ayat berapa tadi? 82. Di dalam ayat 82 surat Al-An'am ini adalah seperti zalim yang ada di surat Luqman ayat, buka dulu surat Luqman ayat 13 ya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Nah, nyambungnya ke situ. Coba bayangkan. Juz berapa tadi? Juz 7 ya. Kemudian harus disambungkan dengan juz 21 ya. Surat Al-An'am ayat 82 dengan surat Luqman ayat 13. Surat Al-An'amnya ada di mana itu tadi? Kata kuncinya ada di mana? Kata zulmnya tadi itu. Walam yalbisu imanahum bidzulmin di tengah ya kan? Ya. Nanti yang lain bisa dihubungkan dengan ayat-ayat yang lain. Ini kata zulmnya saja. Itu dihubungkan, harus dihubungkan untuk mendapatkan pemahaman yang benar harus dihubungkan dengan surat Luqman ayat 13. Posisi kata kuncinya tadi ada di mana? Innasyirka la zulmun adzim, ada di ujung, ya kan? Nah, kata-kata yang lain di dalam surat Luqman ayat 13 tadi nanti bisa dihubungkan dengan yang lain. Surat yang lain, ayat yang lain gitu. Paham maksud saya? Nah, ini yang saya sebut sebagai interkoneksi. Jadi
ada interkoneksi antara ayat yang hanya bisa kita tangkap kalau kita melakukan perenungan. Maka saya kan sering mengatakan pada kalian ya, bahwa kewajiban kita pada Al-Quran itu adalah satu, membacanya, yang kedua, mengartikannya. Jadi kita harus tahu artinya secara literal dulu. Gampangannya kita membaca teks yang ada di Quran terjemah yang per kata itu misalnya. Tapi itu nggak cukup gitu ya. Tapi ya daripada tidak ya nggak apa-apa gitu ya, untuk membantu. Maksudnya sebenarnya untuk menyadarkan kita bahwa ini penting. Tapi tidak boleh berhenti di situ saja, maka harus melanjutkan yang ketiga, menghafalkannya. Kalau sudah menghafalkannya, baru kita bisa merenungkannya. Kenapa bisa begitu? Karena kalau sudah hafal, ngerti artinya, ayatnya itu ada di kepala kita, mau tidur itu bisa merenung kita. Nah, itu yang diperintahkan kepada kita. Setelah kita menghafal, baru bisa merenungkan. Afala yatadabbarunal Qur'an, gitu. 2 kali di dalam Al-Quran, afala yatadabbarunal Qur'an. Ini penting ya, karena dengan merenungkan itulah kita akan merasa, loh ayatnya kenapa di sini begini, kenapa yang di situ begitu. Nanti ada contoh-contoh banyak sekali ya, seperti tadi yang dialami oleh sahabat. Kalau tadi yang dialami oleh sahabat ya, kalau ada di kepala kita, maka kita mau tidur bisa merenungkan kenapa ayatnya begitu. Bangun tidur itu bisa merenungkan lagi. Kan kalau kalian bangun tidur kan tidak langsung bangun kan? Ngapain dulu? Ya masih merem kan? Masih merem tapi kan sudah kemana-mana kan? Nah itu bisa merenungkan Al-Quran. Kalau di kepala kalian nggak ada Al-Qurannya, mau ngapain gitu? Iya kan? Bangun, apa yang kalian ingat? Apa makbat yang kamu ingat? Apa? Sahur. Ya. Apalagi yang kalian ingat apa? Bangun tidur, apa ul? Yang kamu ingat apa? Bangun tidur itu, melek itu loh, ya. Pokoknya terjaga dari tidur itu. Setelah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur itu, kamu ingat apa? Ingat setoran sama Abah. Ingat setoran. Gaya amat itu loh. Ya, ingat setoran. Nah gitu, ya. Kalau tidak ada ayat-ayat di dalam kepala kita, apa yang mau kita pikirkan? Gitu, ya. Ya mungkin ada yang lain ya, tetapi kalau ada ayat-ayat yang ada di kepala kita, maka kita mudah untuk membuat pertanyaan, kenapa begitu ya, kenapa di ayat yang ini begini, kenapa yang di ayat itu begitu ya. Contoh yang saya renungkan lama. Misalnya ada ayat yang kalian semua hafal, ini sudah setoran semua, kalau ini sudah setoran sama saya nih. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Oke. Kitab itu tidak ada keraguan-keraguan di dalamnya. Dzalikal kitabu, utawi kitab itu iku la raiba, tidak ada keraguan-keraguan fihi di dalamnya. Hudan iku menjadi petunjuk lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Alkitab itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tetapi di ayat yang lain, ayat tentang puasa kita, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Surat Al-Baqarah ayat berapa itu? 185 ya. Ternyata di situ disebut hudal linnas, petunjuk bagi petunjuk bagi manusia secara keseluruhan, tidak hanya dibatasi sebagai orang yang bertakwa. Loh, gimana memahaminya? Kalau petunjuk bagi orang yang bertakwa, tentu saja orangnya terbatas kan? Tapi ternyata di ayat yang lain, hudal linnas, petunjuk bagi sekalian manusia, annas, semuanya gitu. Tidak dibatasi hanya orang-orang yang bertakwa. Gimana memahaminya? Nah, kalau kita menghafal ya, jadi kita kemudian membandingkan. Kenapa yang satu hudal lil muttaqin? Kenapa yang satu hudal linnas? Ini belum dapat jawaban nih, baru bertanya gitu. Bagaimana cara memahaminya sekarang? Seolah-olah ada kontradiksi. Seolah-olah ya. Logikanya gitu kan? Coba kalian bikin diagram Venn antara manusia, ya kan? Semestanya kan manusia. Ada orang bertakwa, berarti ada orang yang tidak bertakwa. Semestanya adalah manusia, sekali lagi. Ada orang bertakwa, ada orang tidak bertakwa.
Nah, sementara Al-Quran mengatakan petunjuk bagi orang yang bertakwa, yang satu mengatakan petunjuk bagi seluruh manusia. Kan kontradiktif, ya, seolah-olah gitu. Tetapi ini bisa diselesaikan dengan rasa bahasa. Nah, rasa bahasa ini harus kita miliki. Karena Al-Quran itu memiliki rasa bahasa yang luar biasa. Ya. Nah, kita baru bisa menjawab ketika kita bertanya, kemudian berusaha untuk menjawabnya sendiri. Siapa yang menjawab? Ya kita sendiri. Ya, kalau kita hafal, ngerti artinya, memiliki rasa bahasa yang baik. Contohnya bagaimana? Nah, kemudian kita bisa mengecek kata-kata hudan di dalam Al-Quran itu ternyata memang terbagi menjadi dua. Ya kan? Yang satu, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Ya. Di mana tuh? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Ayo segera. Al-Qasas ayat berapa? 56. Ya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Gitu kan? Ya. Surat Al-Qasas ayat 56. Gitu. Ini kasusnya adalah Nabi Muhammad bagaimana nih? Nabi Muhammad berhadapan dengan siapa ini? Nabi Muhammad berhadapan dengan, ini kasus ya, kasus. Kalau versi Sunni ini adalah kasus Nabi Muhammad berhadapan dengan pamannya Abu Thalib. Orang yang sangat dicintainya, orang yang sangat membelanya, ternyata mati dalam keadaan belum masuk Islam. Nah, maka kemudian ada ayat ini, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Jadi Nabi Muhammad dalam konteks ini tidak mampu membuat orang mendapat petunjuk. Maksudnya begitu. Ya. Tapi ada ayat lain di surat wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Paham maksud saya? Ujung ayatnya tadi itu wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Kalau ayat yang surat Al-Qasas tadi itu innaka latahdi man ahbabta, latahdi poinnya tidak mampu menunjukkan. Tetapi ayat surat Asy-Syura ayat 52 mengatakan wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya kamu Muhammad sungguh, lanya ini laba lam taukid yang artinya sungguh ya. Dan sesungguhnya kamu sungguh, sudah ada innakanya, ada lanya. Wa innaka latahdi, sungguh menunjukkan sapa kamu ila siratim mustaqim, ila siratin kepada jalan mustaqimin yang lurus. Yang satu dikatakan engkau tidak mampu menunjukkan, yang satu dikatakan engkau menunjukkan kepada jalan yang benar. Maksudnya gimana maksudnya? Ini rasa bahasa, ya kan? Kalau Rasulullah dibilang menunjukkan jalan, misalnya saya menunjukkan kalian jalan, itu berarti saya menawarkan kalian kalau mau lulus cepat, kalau mau jadi aktivis yang benar, ini loh jalannya begini. Itu namanya saya menunjukkan. Tetapi apakah kalau saya bilang begitu kemudian menjadi jaminan bahwa kalian akan mengikuti apa yang saya katakan? Tidak. Itu yang innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Nah, berarti kalau yang hudalil muttaqin tadi sama dengan yang mana rasa bahasanya? Hudalil muttaqin. Rasa bahasanya itu sama dengan wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim atau innaka la tahdi man ahbabta.
Yang hudalil muttaqin. Ayo cepat, mikir. Hah? Iya, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Itu kata hudan yang ada di dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Gitu. Yang innaka latahdi man ahbabta itu sama dengan hudal linnas. Loh gitu, ya. Hudal linnas. Itu mirip-mirip dengan yang kata itu. Nah, ini bukti bahwa menghafalkan itu penting, ya. Maka kalian sebagai instruktur ini agar nanti kalian terbebas dari penyesatan kader, ya. Kalian harus memberikan perspektif yang benar. Caranya bagaimana? Ya kuasai Al-Qur'an secara komprehensif, ya. Kalau kalian tidak menghafalkan Al-Qur'an dengan baik, tidak memahami maknanya dengan baik, jangan ngasih NDP. Ya, terutama yang dasar-dasar kepercayaan ini nanti ada ikhtiar dan takdir. Ya, sesungguhnya yang lain juga sama gitu ya. Karena apa? Karena perspektifnya itu saling kait-mengkait antara satu ayat dengan ayat yang lain. Satu ayat dipahami kaitnya benar, ternyata salah, gitu. Ternyata masih ada kaitan dengan ayat yang lain. Coba ada ayat yang lain lagi? Ada contoh yang lain selain hidayah? Nah, dari situ kemudian saya sambil pikirkan ya. Kemudian saya mendapatkan inspirasi. Jadi hidayah itu apa sih sebenarnya itu? Banyak orang mengatakan hidayah itu misterius. Gitu. Nah, dengan dua ayat tadi itu, saya menyimpulkan hidayah itu harus dicari atau cuma ditunggu aja? Harus dicari. Gitu. Al-muttaqin itu adalah orang yang mencari hidayah. Ya. Jadi saya kemudian menganalogkan, karena saya sering angon kambing dulu dan ya sekarang saya punya kambing banyak kan, punya kambing, punya sapi. Saya perhatikan betul. Tapi dulu saya ingat dari mana ya mendapatkan inspirasi ini. Mendapatkan inspirasi ini istri saya menyusui atau kambing saya menyusui. Lupa ingat saya. Pokoknya ya antara istri saya punya bayi yang ketiga atau yang keempat itu, dia mendapatkan analog itu. Atau kambing di planet UFO. Ya. Ketika menyusui itu, bahkan dulu saya syuting kan, kemudian saya jadikan sebagai status saya, ya kan? Ya. Pernah baca ya? Ya. Nah, seperti itu. Jadi sesungguhnya Allah telah memberikan hidayah. Hidayahnya ada di mana-mana. Ada Al-Qur'annya ada. Itu kan hidayah kan? Kemudian ada di alam semesta. Tapi yang jelas ada di kitab suci, jelas tuh, ada hidayah di situ. Tergantung orang mau baca atau tidak. Gitu kan? Nah, sama dengan seorang ibu atau induk kambing melahirkan itu dia punya insting. Kalau manusia nggak hanya insting tetapi punya pikiran. Walaupun ada orang juga yang anaknya nangis minta susu malah kemudian anaknya dibanting, ya kan? Ada toh? Di mana tuh? Ada di Pekalongan atau di mana tuh? Yang banting bapaknya atau ibunya itu. Di koran kan ada tuh. Dia sebenarnya punya, kalau manusia punya pikiran, punya insting. Kalau kambing kan hanya punya insting. Analognya begitu. Jadi Allah itu menyediakan hidayah itu ada di mana-mana, ada di kitab suci, di alam semesta. Ya. Ya, paling minimal itu ada di kitab suci, karena di dalam kitab suci juga kita disuruh untuk memikirkan alam semesta, kan gitu. Ya. Jadi saya menganalogkan hidayah itu seperti air susu. Jadi kalau bayi ya, kok bukan orang nih, belum orang nih. Kalau bayi itu kan dikaruniai instingnya mencari. Maka sekarang dalam teori kedokteran anak yang terbaru gitu. Jadi kalau ada anak habis dilahirkan itu tidak langsung diginiin. Diapain? Tahu nggak? Namanya apa itu? Coba cari. Namanya apa? Dia harus mencari dulu. Ditaruh di atas dada ibunya. Nanti dia akan mencari dengan sendirinya. Nah itu menginspirasi saya. Oh, ternyata hidayah itu seperti apa tadi? Air susu. Nah, kambing juga begitu. Anak kambing itu ketika habis dilahirkan dia kemudian belajar berdiri. Setelah itu dia mencari air susu ibunya, induknya, gitu. Ya. Apa namanya? Apa? Inisiasi. Namanya aja inisiasi. Inisiasi berarti apa? Mungkin berasal dari kata inisiatif ya. Ya. Namanya apa?
inisiasi apa? Inisiasi menyusui. Ya, yang berinisiasi siapa di situ itu? Saya dijelasin oleh istri saya, ya. Karena Bu Oki kan dokter anak, jadi saya dijelaskan, oh caranya begitu, oh iya boleh juga itu, menarik gitu. Itu kemudian menginspirasi saya, mungkin memang dari istri saya ya. Kemudian saya menganalogkan tadi itu. Oke, paham ya? Nah, menghafalkan Al-Quran ini jadi penting. Maka kalian ya harus selesai menghafalkan Al-Quran. Jangan seperti di tempat-tempat kebanyakan ya, menghafalkan Al-Quran itu nggak jelas. Menghafalkan Al-Quran hanya setoran saja, kemudian merasa sudah hafal, padahal belum. Ya. Nah, ini harus menjadi kesadaran baru bagi kalian. Ya. Menghafalkan Al-Quran itu harus pakai data. Kalau dulu saya selalu memberikan izin kepada siapapun yang datang ke sini untuk menghafalkan Al-Quran. Ya sudah menghafal. Pokoknya kalau bacaan sudah bagus, saya suruh menghafal. Sekarang kan nggak boleh kan? Sekarang saya mewajibkan semua yang datang ke sini mau menghafalkan Al-Quran dengan terlebih dahulu harus tahu bahasa Arab. Jadi kalau menghafalkan Al-Quran tidak mengerti bahasa Arab, itu tingkat kesulitannya 7 kali lipat minimal tuh, minimal 7 kali. Menghafal Al-Quran tidak mengerti artinya, itu tingkat kesulitannya jauh lebih berat. Saya beberapa kali menghitung, kira-kira tingkat kesulitannya itu 7 kali lipat. Kalau mengerti artinya, kita akan langsung bisa untuk membangun yang namanya jembatan keledai. Ya semacam jembatan keledai lah, bukan jembatan keledai, tapi semacam jembatan keledai. Misalnya kayak kalau kita menghafal itu loh, apa? Kalau dulu kan ada, kalian kalau SMA atau di mana tuh? Ada teori dispersi cahaya. Warnanya apa tuh? Magiku Hibiniu. Nah, itu jembatan kuda, jembatan keledai namanya ya, bukan jembatan kuda. Magiku Hibiniu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Coba langsung, kan nggak bisa. Ya. Maka orang harus membangun jembatan keledai. Nah, kalau Al-Quran ini harus dihafalkan, dan karena kita bukan orang Arab, nggak ngerti bahasa Arab secara detail gitu, ya kita harus belajar dulu, dan kemudian itu kita gunakan untuk menghafal, sehingga terbangunlah semacam jembatan keledai itu. Ya, misalnya ada orang bikin metodenya apa? Metode dengan tangan ya kan, tapi nggak saya sebut namanya, nanti dikira saya punya pikiran apa gitu kan. Tapi itu nggak masuk akal gitu. Ya, metode menggunakan tangan, misalnya langit, wa huwallazi khalaqas samawati, kemudian tangannya ke atas begini. Jadi kalau begini ini langit, ya kan? Wal ardo, bumi. Terus kalau menciptakan apa? Wasakharas syamsa wal qamar. Kalau matahari gimana? Begini. Kan susah kan? Nah, kalau bulan, wasakharas syamsa wal qamar. Kalau qamar gimana? Ya. Kan susah kan jadi ya? Karena kita bukan orang bisu, ya kan? Nah, itu tidak mungkin gitu. Yang paling mungkin kita ini sebagai orang normal adalah ya mengetahui artinya itu. Mudah jadinya. Karena tadi itu kita bisa merangkai kata-kata dari awal sampai akhir itu. Ya, tentu saja dengan intelek yang kita miliki. Contoh tadi itu. Agar kalian mudah dalam menghafalkan Al-Quran, ya kalian harus belajar bahasa Arab. Keuntungannya ada berapa itu kalau belajar bahasa Arab? 1, kita jadi mudah menghafal, ya. Yang kedua, kalau ngerti bahasa Arab, kita jadi ngerti apa yang diinginkan oleh Al-Quran. Nah, kalau kalian hafal Al-Quran tapi nggak ngerti artinya, Al-Quran menyuruh kita ke utara, kita ke selatan, ya kan? Al-Quran menyuruh kita apa? Terbang, kalian malah menyelam, misalnya. Itu loh, itu analognya. Contoh banyak sekali, ya. Di dalam Al-Quran begitu. Orang kemudian melakukan yang sebaliknya. Karena bahkan yang ngerti artinya saja, belum tentu benar artinya seperti tadi itu. Contoh apa? Itu yang sering kita bahas tuh. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Itu kan sering ya kan kita dengar. Wa tazawwadu
dan berbekallah kalian. Fa inna khairaz zadi at-taqwa. Fa inna khairaz zadi at-taqwa. Fa inna khairaz zadi, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal iku at-taqwa, takwa. Begitu. Tapi sering diartikan karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Kalau diartikan begitu apa? Takwa adalah sebaik-baik bekal. Padahal maksudnya enggak begitu. Ya. Banyak yang memahami bahwa takwa adalah sebaik-baik bekal dan seolah-olah itu oke-oke saja, enggak ada masalah gitu. Tapi kalau kita pahami asbabun nuzulnya, maka kita baru akan tahu bahwa oh itu salah itu. Makna begitu itu salah. Pengertian seperti itu tidak benar. Karena konteksnya pada saat itu adalah orang-orang Yaman pergi haji, tapi pergi haji ke Baitullah itu dengan modal nekat. Kalau di dalam tradisi Indonesia namanya apa? Bonek namanya. Bonek ya kan? Pergi ke Jakarta naik kereta nggak pakai uang dulu ya kan, cuma naik kereta aja rame-rame gitu. Nah itu sama, mereka dari Yaman pergi ke Makkah, mereka cuma rame-rame aja. Kemudian ditanya, kok kalian pergi ke Makkah kok nggak bawa apa-apa gitu. Kemudian mereka mengatakan, kami ini kan mau berhaji. Haji kan kepada Allah, masa nggak ditolong oleh Allah gitu kan. Nah gitu ya. Ternyata betul di jalan mereka keleleran gitu loh, dan kemudian meminta-minta. Meminta-minta itu bukan akhlak Islami. Karena apa? Akhlak Islami ini mengkritik orang yang meminta-minta. Mana ayatnya? Namanya apa? Meminta-minta nggak boleh loh. Makanya kalian jadi aktivis itu nggak boleh minta-minta. Proposal itu nggak boleh itu. Aslinya itu nggak boleh. Ya. Tapi kalau pada alumni yang layak untuk diminta ya nggak apa-apa. Tapi aslinya kalian menunjukkan diri nggak punya itu nggak boleh. Mana ayatnya? Loh jangan lupa dong, ayat tentang iffah, ta'afuf harus terinternalisasi itu di dalam diri kalian sebagai kader Monas Institute itu. Ya. Kader HMI yang Monas Institute gitu loh. Ya. Mana tuh? Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'afuf. Ta'afuf itu iffah, artinya menjaga diri. Ya, jadi bahkan walaupun kita nggak punya itu kita apa namanya? Jaim gitu loh. Ya bukan jaim, menjaga diri agar walaupun kita miskin itu orang nggak ada yang tahu. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a. Bahkan orang yang tidak tahu itu menduga bahwa mereka itu adalah orang-orang yang kaya. Kenapa? Minat ta'afuf. Karena mereka menjaga diri sendiri, menjaga jangan sampai ketahuan bahwa mereka miskin itu, mereka nggak punya. Nah ini enggak, ini mau pergi haji malah nggak bawa bekal. Kemudian mereka meminta-minta, maka turunlah ayat ini, watazawwadu, dan berbekallah kalian. Fa inna khairaz zadi, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal iku at-taqwa, adalah takwa. Jadi sebaik-baik bekal itu adalah takwa juga gitu loh, maksudnya begitu. Jadi kalau dipahami seperti pemahaman yang pertama, itu nggak ada dorongan untuk kaya gitu loh, ya kan? Tapi kalau pemahaman yang kedua, kita harus kaya. Kenapa? Kalau yang pertama bonek bisa haji, ya kan? Tapi kalau kedua hanya orang yang punya bekal yang bisa haji. Nanti di debat orang kalau kita ngomong begini, nyatanya ada orang miskin yang haji, ada orang yang kaya tapi malah nggak haji, bukan begitu maksudnya. Yang jelas dorongan untuk haji itu ditujukan kepada siapa? Kewajiban haji itu walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Man istata'a itu adalah orang yang mampu itu mampu melakukan perjalanan, tenaganya ada, kemudian bekalnya tadi ada, apalagi kesehatannya ada dan lain sebagainya. Punya kemampuan gitu. Ya. Nah, ini sekali lagi perlu perenungan. Bagaimana agar kita bisa merenung setiap saat? Kita bisa melakukan perenungan setiap saat apabila ayat-ayatnya itu ada di kepala kita.
Maka tadi itu harus kita hafalkan. Nah, menghafalkan harus ngerti artinya dulu gitu. Ya, kalau di sini harus mengerti artinya dulu. Ya. Karena tadi saya katakan, menghafal tanpa mengerti artinya itu kalau orang tua nyuruh anaknya itu sama dengan menyiksa anaknya. Jadi kalau saya sekarang mengatakan pada ibu-ibu, bapak-bapak yang mau mendaftarkan anaknya menghafalkan Al-Qur'an, ya kalau pengen menyiksa anak, suruh anak menghafal tanpa mengerti artinya, nanti dia akan tersiksa gitu. Ya, memang ada anak yang bisa menghafal tanpa mengerti artinya, tapi tidak akan sampai 30 juz, kira-kira begitu. Ya. Atau kalau toh ada itu tidak lebih dari 0,3% catatan saya gitu. Ya. Kalau tidak mengerti artinya mentok di 23 juz. Ini yang saya punya, data yang saya punya. Rata-rata 13 juz saja. Itu pun hafalannya nggak bagus. Ya, kenapa? Karena tadi menghafal tanpa mengerti artinya butuh effort berapa? 7 kali lipat. Contoh nih, contoh. Indah. Nah, ikuti saya, siap ya? Kamu akan pergi. Kamu akan kembali karena kamu tidak akan mati di medan perang. Kamu akan pergi, kamu akan kembali karena kamu tidak akan mati di medan perang. Nah, itu bisa, ya. Tapi kalau saya suruh mengikuti saya, ibis, redibis, numquam, peribis, in armis, itu rata-rata saya gunakan tadi itu, contoh tadi itu. Itu rata-rata butuh effort 7 kali lipat. Pada pengulangan ke-7 itu baru ada dari audiens saya 350 orang. Baru pada pengulangan ke-7 bisa mengulang dengan benar. Pengulangan ke-9 baru ada 5 orang. Ya, sekitar itulah, pokoknya 5, ya, 4 gitu. Pada pengulangan ke-10 baru ada, nambah lagi dikit gitu. Itu karena apa? Karena mereka tidak mengerti artinya. Nah, saya kemudian mendapatkan kesimpulan begini, menghafal tanpa mengerti artinya itu lama dan cepat hilangnya. Jadi lama menghafal, cepat hilangnya. Nah, ini masalah, ya kan? Nah, tapi intinya begini ya, intinya tadi ini kan kita mau berbicara soal apa? Bahwa menghafal Al-Qur'an itu mungkin ya kita lakukan. Dan itu tidak terjadi pada kitab-kitab suci yang lain. Sehingga tadi saya katakan bahwa Al-Quran bisa dihafalkan di luar kepala itu merupakan salah satu bukti bahwa Al-Quran berasal dari Allah. Dan orang-orang yang menghafal itu adalah partner Allah di dalam menjaga Al-Quran. Karena Allah sendiri sudah mengatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna sesungguhnya kami, ya, nahnu kami iku nazzalna dzikra. Nazzalna menurunkan sapa kami adzikra ing Al-Qur'an. Kalau diartikan Al-Qur'an ini ya. Wa inna dan sesungguhnya kami iku lahafizun. Sungguh yang menjaganya. Sungguh yang menjaga. Jadi ini adalah pattern Allah. Nah, bagaimana agar terjaga? Ya ini ada banyak orang yang menghafalkannya, gitu. Nah, sekali lagi itu adalah bukti bahwa Al-Quran ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kitab Al-Quran bisa dihafalkan di luar kepala, sementara kitab-kitab yang lain, buku-buku yang lain tidak bisa dihafalkan seperti Al-Quran.